wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Febri Ramawati. Saya Khalid Ipa. Saya Firlati Sandi Yuda. Oke. Ingin membahas materi tentang Cara pembayaran perdagangan luar negeri. Nice. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembayaran di muka atau APP payment dan pembayaran di belakang atau open account. Nah, yang pertama adalah pembayaran di muka atau APP payment. Pembayaran di muka adalah suatu sistem pembayaran di mana pembeli akan membayar sebagian dan atau bahkan membayar seluruh transaksi sebelum barang atau jasa diterima. Yang artinya uang keluar terlebih dahulu sebelum barang atau jasa diserahkan. Nah, sistem ini biasanya digunakan bagi para penjual untuk memastikan bahwa pembeli benar-benar serius membeli atau membutuhkan biaya yang lebih besar untuk produk awal, untuk membeli bahan-bahan baku awal. Nah, selanjutnya ada tujuan dari pembayaran di muka. Yang pertama itu memberi jaminan kepada penjual, yang dimana penjual lebih tenang karena dana sudah diterima sebelum barang dikirim. Nah, tujuan keduanya itu adalah modal kerja bagi penjual. Dana dari pembeli bisa digunakan untuk memproduksi barang atau membeli bahan baku. Terus, tujuan ketiganya itu adalah mengurangi risiko gagal bayar, seperti penjual tidak perlu khawatir pembeli kabur atau tidak menjadi membeli. Nah, selanjutnya itu ada contoh dalam kehidupan sehari-hari dalam pembayaran di muka. Nah, seperti membeli rumah atau mobil, kita dengan menggunakan uang muka 20-30% dari harga total. Nah, contoh keduanya itu seperti kita membeli tiket pesawat, kereta, atau konser jauh-jauh hari sebelum acara berlangsung. Selanjutnya ada risiko pembayaran di muka. Nah, risiko pembayaran di muka ini paling terbesar ada bagi pembeli dan risiko terkecil ada bagi penjual, yang dimana pembeli ini risikonya lebih besar karena barang atau jasa belum tentu diterima sesuai dengan harapan, ada kemungkinan barang rusak, keterlambatan, atau bahkan tidak dikirim. Nah, bagi penjual risikonya relatif kecil, namun reputasi bisa rusak jika gagal memenuhi kewajiban setelah menerima pembayaran. Nah, selanjutnya itu ada pembayaran di belakang atau open account, yang dimana pembayaran di belakang ini adalah sistem pembayaran di mana penjual lebih dahulu mengirimkan barang atau memberikan jasa, sementara pembeli baru membayar setelah jangka waktu tertentu. Nah, jadi pembeli bisa menggunakan barang atau jasa terlebih dahulu dan melunasi pembayarannya kemudian hari. Nah, sistem ini biasanya sering dipakai dalam perdagangan yang sudah didasari hubungan kepercayaan. Nah, tujuan dari pembayaran di belakang yaitu yang pertama membangun kepercayaan bisnis yang biasanya digunakan jika sudah ada hubungan kerjasama jangka panjang. Terus yang kedua ada mempermudah arus kas pembeli, yang dimana pembeli bisa menjual kembali barang atau menggunakan jasa terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan sebelum membayar. Terus tujuan ketiganya adalah menarik minat pembeli. Nah, penjual yang menawarkan pembayaran belakangan seringkali lebih diminati oleh pelanggan karena fleksibel. Nah, selanjutnya ada di contoh kehidupan sehari-hari. Nah, contoh pertama itu ada seperti kayak tagihan listrik, air, dan telepon pasca bayar. Nah, itu konsumen menggunakan terlebih dahulu sebelum membayarnya. Nah, membayarnya setelah kemudian di akhir bulan biasanya. Nah, lalu contoh keduanya itu seperti gaji karyawan. Nah, karyawan akan dipekerjakan selama 1 bulan, lalu baru dibayarkan selama dia bekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, lalu ada risiko dari pembayaran di belakang. Nah, tadi sebelumnya risikonya di pembayaran di muka itu risiko paling terbesar adalah di pembeli. Nah, jika risiko pembayaran di belakang paling terbesarnya adalah di sisi penjual, yang dimana risiko pembeli ini risikonya lebih relatif kecil karena barang atau jasa sudah diterima terlebih dahulu. Selanjutnya ada di bagian penjual. Nah, risiko paling terbesar di penjual yaitu karena ada kemungkinan pembeli menunda pembayaran, membayar sebagian, atau bahkan tidak membayar sama sekali. Nah, jadi kesimpulannya yaitu pembayaran di muka atau advance payment lebih aman bagi penjual karena dana terlebih dahulu diterima, namun lebih berisiko bagi pembeli.
Nah, sedangkan pembayaran di belakang atau open account lebih nyaman bagi pembeli karena bisa menggunakan barang atau jasa terlebih dahulu, akan tetapi menimbulkan risiko gagal bayar bagi penjual. Oke, sekarang saya Febri Rahmawati akan menjelaskan tentang apa itu konsinyasi. Konsinyasi adalah sistem penjualan di mana pemilik barang, konsinyor, menitipkan produknya kepada pihak lain, konsinyi, untuk dijual. Konsinyor tetap menjadi pemilik sah atas barang tersebut hingga barang berhasil terjual. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja dan keunggulannya. Di sistem ini, konsinyi hanya perlu menyediakan tempat dan tenaga penjualan. Jadi, mereka tidak perlu mengeluarkan modal untuk membeli stok barang. Ketika barang terjual, konsinyi akan menyetorkan hasil penjualan kepada konsinyor setelah dikurangi komisi yang sudah disepakati di awal. Lalu ada 3 keunggulannya. Pertama, modal minimal, yaitu tidak perlu mengeluarkan modal besar untuk membeli stok barang. Kedua, risiko kerugian rendah. Jika barang tidak laku, konsinyor bisa mengembalikannya kepada konsinyor. Dan yang terakhir ada diversifikasi produk. Bisa menawarkan beragam produk tanpa investasi besar. Sekarang kita masuk ke proses pembayaran, ia Yorobun. Nah, proses pembayaran dalam model konsinyasi biasanya mengikuti langkah-langkah seperti penitipan barang. Jadi, si konsinyor menyerahkan barang kepada konsinyi. Kedua pihak membuat perjanjian konsinyasi yang berisi rincian, seperti jumlah barang, harga jual, besaran komisi, dan periode pembayaran. Lalu, penjualan. Konsinyi menjual barang kepada konsumen. Nah, habis itu ada laporan penjualan. Pada periode yang disepakati, misalnya setiap minggu atau bulan, konsinyi membuat laporan penjualan. Laporan ini mencakup jumlah barang yang terjual, jumlah barang sisa, dan total omzet. Lalu ke pembayaran komisi. Konsinyi menghitung komisi yang menjadi haknya dari total penjualan. Setelah itu penyetoran dana. Konsinyi menyetorkan sisa hasil penjualan, omzet dikurangi komisi, kepada konsinyor. Dan yang terakhir, pengambilan barang sisa. Jika periode penjualan berakhir dan masih ada barang yang tidak terjual, konsinyor dapat mengambil kembali barang tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan ke poin materi wesel. Jadi, apa sih wesel itu? Wesel itu surat berharga yang berisi perintah tanpa syarat dari satu pihak, penarik, kepada pihak lain, tertarik, untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga, penerima, pada tanggal yang sudah ditetapkan. Terus bagaimana cara kerjanya? Cara kerja wesel ada 3. Yang pertama, penarik, drawer, pihak yang mengeluarkan wesel dan memerintahkan pembayaran. Yang kedua, tertarik, drawee, pihak yang diperintahkan untuk membayar. Biasanya bank atau individu yang memiliki utang kepada penarik. Dan yang ketiga, penerima, paye, pihak yang akan menerima pembayaran. Nah, di sini saya kasih contoh sederhana. Perusahaan Megalodon menjual barang ke perusahaan anomali secara kredit. Perusahaan Megalodon tidak ingin menunggu sampai jatuh tempo. Jadi, perusahaan Megalodon mengeluarkan wesel yang memerintahkan perusahaan anomali untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ketiga, yaitu bank cair-cair. Perusahaan Megalodon, penarik, memberikan wesel ini kepada bank, penerima, sebagai jaminan, dan bank akan menagih uang tersebut langsung kepada perusahaan anomali, tertarik, pada tanggal jatuh tempo. Nah, jadi itu ya guys, contoh sederhana dari cara kerja wesel. Next materi akan dijelaskan oleh rekan saya, Khalik Lifar Cihui. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara lengkap tentang pembayaran dengan kredit berdokumen, atau yang sering disebut dengan letter of credit. Metode pembayaran ini sangat populer dalam transaksi perdagangan internasional, terutama ketika eksportir dan importir belum saling mengenal secara dekat, sehingga dibutuhkan sistem yang aman dan terpercaya. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kredit berdokumen? Secara sederhana, kredit berdokumen adalah cara pembayaran di mana bank bertindak sebagai pihak penengah untuk menjamin bahwa eksportir akan menerima pembayaran
asalkan ia dapat menyerahkan dokumen-dokumen tertentu sesuai syarat yang telah ditetapkan. Nice. Dengan kata lain, bank tidak langsung menilai barang yang dikirim, tetapi menilai kelengkapan dokumen yang membuktikan bahwa barang benar-benar sudah dikirim. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam sistem ini. Pertama, importir, yaitu pihak yang membeli barang dari luar negeri. Kedua, issuing bank, yaitu bank yang menerbitkan letter of credit atas permintaan importir. Oke. Ketiga, eksportir, yaitu pihak penjual barang. Lalu ada juga advising bank atau POMOR, yaitu bank di negara eksportir yang meneruskan informasi LC kepada penjual. Dalam beberapa kasus, ada pula confirming bank, yaitu bank yang ikut menjamin pembayaran jika diperlukan. Sekarang mari kita lihat bagaimana mekanismenya bekerja. Pertama, importir dan eksportir membuat kesepakatan kontrak jual-beli, dan disepakati metode pembayarannya adalah melalui letter of credit. Kedua, importir mengajukan permohonan kepada banknya untuk menerbitkan LC. Ketiga, bank penerbit atau issuing bank mengirimkan LC kepada bank di negara eksportir, yaitu advising bank. Keempat, advising bank memberitahu eksportir bahwa LC sudah diterbitkan. Kelima, setelah menerima kepastian LC, eksportir mengirimkan barang sesuai kontrak, lalu menyiapkan dokumen-dokumen penting seperti faktur, bill of lading, sertifikat asal barang, dan dokumen asuransi. Keenam, eksportir menyerahkan dokumen tersebut kepada advising bank yang kemudian meneruskan dokumen ke issuing bank. Ketujuh, issuing bank memeriksa dokumen dengan sangat teliti. Bila semua sesuai dengan syarat yang ada di dalam LC, maka bank akan membayar eksportir. Terakhir, importir menerima dokumen dari issuing bank untuk mengambil barang di pelabuhan atau tempat tujuan. Sekarang, apa keuntungan dari sistem ini? Bagi eksportir, pembayaran lebih terjamin karena bank yang akan membayar jika dokumen sudah sesuai. Tidak ada rasa khawatir pembeli tidak menepati janji. Bagi importir, mereka juga lebih aman karena pembayaran hanya dilakukan jika barang benar-benar sudah dikirim dan bukti dokumen lengkap. Jadi tidak ada risiko membayar tanpa kepastian pengiriman barang. Namun, tentu ada juga kelemahannya. Sistem ini memerlukan biaya yang relatif lebih tinggi karena melibatkan jasa bank. Selain itu, prosedurnya cukup rumit dan membutuhkan ketelitian. Karena jika ada kesalahan kecil dalam dokumen, pembayaran bisa tertunda. Prosesnya juga lebih panjang dibanding pembayaran tunai. Singkatnya, kredit berdokumen atau letter of credit adalah salah satu metode pembayaran internasional yang paling aman karena melindungi kepentingan eksportir maupun importir. Eksportir yakin mendapatkan pembayaran, sementara importir yakin barang benar-benar dikirim sesuai kontrak. Semua ini dimungkinkan karena adanya peran bank sebagai penengah yang dipercaya kedua belah pihak. Sekian. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.